Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan para nabi, para rasul dan juga orang-orang yang dipilih oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Salah satu fungsinya adalah menjadi nasihat buat kita, menjadi pelajaran buat kita. Setiap kisah, setiap sejarah dari orang-orang terdahulu itu menjadi mau'izatul hasanah, menjadi nasihat yang baik untuk kita semuanya. Terlebih kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Lah di antara kisah-kisah yang ada adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali kita temukan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang di dalamnya Allah berkisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum kita masuk ke sana, satu hal yang akan saya sampaikan sebagai prolog dulu adalah kita kurang lebih 1 bulan, 1 bulan pas ini, kita ini masuk pada tanggal 1 Syawal. Dan biasanya di dalam masyarakat kita, dalam 1 Syawal itu kita bertemu dengan sanak saudara, terah, bahkan handai tolan masyarakat, dan mungkin kita berkumpul bersama, bercengkrama bersama. Nah, di antara berkumpul itu pasti di dalam diri kita ini kita berkisah, kita bercerita tentang orang-orang yang sudah mendahului kita. Kita mungkin cerita, oh di rumah ini yang mendirikan adalah kakek, rumah ini yang mendirikan adalah nenek, begitu dan seterusnya. Atau kita berkisah yang sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, maka yang diceritakan diantaranya adalah tentang bapak, tentang ibu. Oh, bapak itu dulu kebiasaannya ini, ya di masjid senengane lenggah ninggon pojok kanan, terus yang dikir suwe banget. Nah, berkisah tentang itu ya. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, akan datang saatnya, akan datang suatu masa bahwa kelak yang diceritakan oleh orang itu adalah tentang kita. Yang akan diceritakan oleh anak-anak kita kelak adalah diri-diri kita. Yang akan diceritakan oleh cucu-cucu kita itu adalah tentang kita. Atau yang diceritakan oleh teman-teman masjid adalah diri-diri kita. Oh, bapak A itu dulu yang lenggah nenggon kono kae senengane bar maghrib sampai isya dan sebagainya. Nah, itu menjadi kisah tersendiri. Nah, artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Artinya sadar atau tidak sadar, kita saat sekarang ini sebetulnya adalah sedang menulis kisah. Kisah siapa? Kisah tentang diri kita masing-masing. Kita sadar atau tidak sadar bahwa saat sekarang ini kita sedang mengukir perjalanan kehidupan kita, yang itu nanti menjadi sebuah kisah yang menarik untuk anak cucu kita, untuk saudara-saudara kita yang nanti akan dikisahkan, yang nanti akan disejarahkan oleh mereka ketika kita sudah tidak ada. Nah, yang menjadi masalah adalah kelak
yang akan diceritakan oleh anak-anak kita, atau yang akan diceritakan oleh tetangga kita tentang kita, atau yang akan diceritakan oleh cucu-cucu kita tentang kita, itu cerita-cerita yang baik ataukah cerita-cerita yang buruk? Mereka akan bercerita tentang kepahlawanan kita, tentang kebaikan kita, ataukah mereka justru akan berkisah tentang kita sebagai pecundang, kita sebagai penipu, kita sebagai pendusta dan sebagainya. Dan itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semuanya akan ditentukan, akan kita tentukan bagaimana kita mengisi kisah-kisah perjalanan di dalam kehidupan kita ini. Kira-kira kalau saat sekarang ini kita sudah dididik oleh Allah, kemudian menjadi satu bahan kisah, menjadi bahan sejarah untuk anak-anak kita, kira-kira yang nanti akan diceritakan oleh mereka tentang kita, itu cerita yang baik atau buruk? Kinten-kinten tenane loh, insya Allah gitu. Nah, kira-kira nanti yang akan diceritakan tentang kita ini, oh ibu dulu masakannya enak, oh ibu dulu itu, ataukah ibu dulu itu kalau dolanan HP leren-leren gitu. Jadi kenangan tersendiri untuk anak-anak kita, ya. Dan itu semuanya sadar atau tidak sadar akan kita lalui bersama, ya. Kalau saat kemarin kita cerita, oh simbahin dhisik mbangun iki yo ngene iki lho, reposone seko mungkin seko negor menebang pohon sendiri dan sebagainya, ya. Atau dari awal tuh bagaimana lah? Nah, satu saat kisah itu akan kembali kepada diri kita. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa kaitannya dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau jauh-jauh hari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa itu Allah abadikan di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 83, 84, 85. Maka monggo sore hari ini waktu yang singkat ini kita manfaatkan untuk ngaji 3 ayat itu, surat Asy-Syu'ara 83, 84, 85. Kita menampak tilas dari bagaimana satu episode kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat tersebut, Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yang pertama, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisyolihin. Ya Allah, anugerahkanlah untukku itu hukman, ilmu, ya. Hukman ini ulama menafsirkan ilmu. Ya Allah, anugerahkanlah untukku itu ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu yang dengan ilmu itu bisa menghantarkan kepada kemuliaan. Ilmu yang dengan ilmu itu bisa menghantarkan kebahagiaan surga. Ilmu yang dengan ilmu itu bisa mengetahui tentang halal dan haram, tentang yang mulia itu bagaimana, tentang yang hina itu yang bagaimana. Ilmu yang dengan ilmu itu akan menentukan orang itu menjadi mulia atau hina. Nah, maka ulama-ulama tafsir menafsirkan ilmu di sini adalah ilmu Al-Quran. Kalau di masa kita, ya, kalau di masa Nabi Ibrahim, ya ilmu yang mengajarkan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di masa Nabi Ibrahim di dunia ini belum ada Al-Qur'an, kan begitu ya. Nah, kemudian nanti ulama membagi ilmu itu ada 3, ilmu pokok, ilmu alat, dan ilmu fadhil. Ilmu pokok tadi ya yang saya sampaikan, ilmu yang dengan ilmu kita itu bisa mengetahui mana yang halal haram, bisa kita ini mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, bisa menghantarkan menuju ke surga. Ilmu pokok. Nah, wujudnya untuk diri kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Dan itu hukumnya adalah wajib untuk kita itu pelajari. Ya, jadi ada hadis
Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib atas muslimin dan muslimat. Nah, itu ilmu di situ adalah ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah atau ilmu hadis. Dan yang kedua adalah ilmu alat. Ilmu alat adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari ilmu pokok. Misalnya kita itu kepingin ngerti tafsir Al-Quran, ada ilmu ulumul Quran, ada bahasa Arab, ada ilmu balaghah, ya, ada ilmu nasakh mansukh. Kita kepingin ngerti hadis, ada ilmu mustalahul hadis dan seterusnya. Nah, ilmu itu tidak wajib dipelajari untuk setiap muslim, ya. Apabila kita mau mempelajari itu lebih baik, terutama untuk orang yang mengajarkan ilmu pokok, maka seyogyanya mereka belajar ilmu alat ini. Dan yang ketiga adalah ilmu fadhail, ilmu keutamaan. Apa ilmu keutamaan itu? Ilmu keutamaan ya di luar ilmu pokok dan di luar ilmu alat. Kita belajar farmasi, kita belajar pertanian, kita belajar ekonomi, kita belajar tata negara, kita belajar kedokteran. Nah, itu disebut dengan ilmu fadhail, keutamaan. Dan itu semuanya kita setiap muslim tidak diwajibkan untuk itu, tetapi bisa jadi nanti dalam kondisi tertentu hukumnya adalah fardu kifayah. Gitu ya. Sak kota neng Jogja ini kalau nggak ada dokter, maka muslimin wajib ada yang belajar jadi dokter. Gitu, itu namanya fardu kifayah. Nah, yang wajib kita pelajari dan yang kita minta kepada Allah sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim tadi, itu adalah ilmu apa? Ilmu pokok, yaitu ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mengetahui halal haram, kita mengetahui kewajiban kita di hadapan Allah, di hadapan makhluk, kita mengetahui hak dan kewajiban kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Wajib untuk kita pelajari. Dan kita juga di dalam ayat lain kita juga disuruh oleh Allah berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah untukku itu ilmu. Dan Bapak Ibu sekalian, ilmu pokok inilah yang menjadi parameter seseorang itu dijadikan kemuliaan, dijadikan baik oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk seseorang itu akan dijadikan baik, maka caranya dia akan difahamkan dalam urusan agama, ya. Maka untuk bisa kita itu ngerti faham agama, ya kita mesti belajar ilmu pokok ini. Itu ya doa Nabi Ibrahim yang pertama. Dan yang kedua, wa alhiqni bis sholihin. Dan gabungkanlah kami, kelompokkanlah kami, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu sekalian, nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang jarang kita syukuri adalah ketika kita dipertemukan, ketika kita dipertemankan, ketika kita dipersaudarakan dengan orang-orang yang soleh. Ini nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita setiap hari bertemu dengan saudara kita di masjid, kita ngaji. Ini karena saking biasanya, ini kita seakan-akan sudah tidak menjadi nikmat lagi. Padahal itu adalah nikmat yang nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai Nabi itu mengajarkan kepada kita, dekat-dekatlah kamu dengan orang yang jualan minyak wangi, dan jangan dekat dengan orang yang pandai besi, gitu tuh, ya. Orang yang jualan minyak wangi itu adalah gambaran untuk orang-orang yang soleh. Dekat-dekatlah kamu dengan orang-orang yang soleh. Walaupun kita belum jadi orang yang soleh, ning yen dekat dengan orang yang soleh, insya Allah mengi kecipratan soleh, kecipratan wangi nih. Ning aja cedak-cedak kebo gupak, itu nggak ada di bahasa Jawa begitu. Ojo cedak-cedak dengan orang yang pandai besi. Mungkin buatan pesen peso nih kena jelangse, kena anguse, kan begitu. Nah, wa alhiqni bisyolihin. Dan ini nikmat yang besar, dan bahkan persaudaraan yang dibangun atas kesolehan itu nanti akan
bersama-sama sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti panjenengan buka di surat Al-A'raf tuh nggih. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi kelak kita itu di surga akan berkumpul dari kalangan orang dengan orang-orang yang soleh, dari bapak-bapak mereka, cucu anak cucu mereka, jodoh-jodoh mereka. Jadi kita akan berkumpulkan kembali dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga-keluarga kita, dengan catatan mereka semua dari kalangan orang-orang yang soleh. Ibu-ibu gadah mantu soleh ning sugih kalih kafir ning melarat pilih pundi? Soleh ning sugih gitu. Ini mbak-mbak yang belum nikah gadah suami sing soleh ning ganteng kalih wong kafir ning elek pilih pundi? Ganteng soleh sugih kepepete anak bupati nol. Nggih, itu yang pertama, 83, 84 sekarang. Ayat 84, wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini buah tutur kata yang baik untuk orang-orang sesudahku. Masya Allah. Ya Allah, ketika nanti saya mati ya Allah, orang itu ngerasani saya niku ngerasani sing apik. Tadi saya jadikan prolog tadi. Ketika nanti saya sudah tidak ada, orang berkisah tentang saya, orang mensejarahkan saya, orang membicarakan perjalanan saya, sing diucapke, sing diceritakne niku cerita-cerita sing apik. Jangan sampai nanti ketika aku ini mati, orang menceritakan saya, oh bapak kene bedoli puhungi tonggo rajin. Oh bapak kene bedoki pitik. Oh ibu kene jangan sampai ya. Lah tapi orang berkisah tentang kita, Masya Allah, bapak itu wong ahli sedekah, bapak itu wong seneng sinau Al-Qur'an, bapak itu senengane pepawet tonggo, bapak itu senengane yang masak apa wae, tonggone kecipratan dan sebagainya. Nah ini itu kan menjadi sejarah yang baik loh gitu. Maka tadi kira-kira kalau sekarang ini kita dipanggil oleh Allah, orang tetangga kita atau anak cucu kita atau handetolan kita akan berkisah tentang kita, itu sing diceritake napa niku? Kemayune napa kenese niku napa? Karena sing kemayu nggih. Napa nih? Nah, ini semua kita tentukan hari-hari kita sekarang ini. Maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, sama-sama kita bertutur katalah yang baik. Tutur kata itu nanti akan menjadi sejarah untuk anak-anak kita. Oh dulu si mbak pesen kilo, dulu bapak pesen ini kilo, dan sebagainya. Sama-sama kita berkarya, monggo kita berkarya dengan karya-karya yang baik. Sama-sama kita berbuat, monggo kita berbuat dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu nanti akan menjadi sejarah buat kita. Dan bahkan kisah itu, sejarah itu bukan hanya akan dikisahkan oleh anak cucu kita, tetapi kelak di akhirat sejarah biografi kita itu akan ditayangkan oleh Allah di hadapan banyak orang nanti di akhirat. Kan nanti kita di akhirat itu kan akan ditayangkan gitu, perjalanan kehidupan kita. Oh ki dhisik rondo njipuk peleme tangga gitu. Nah, oh dhisik iki zaman SMA njipuk tempe 5 ngomong loro. Nah, padahal 3 tahun niku ya, ada tayangannya semuanya. Kecuali orang-orang yang sudah bertobat, minta ampun kepada Allah, maka catatan keburukan itu dihapus, dimansuh, ditipek, ya, ditipek, dan kelak di akhirat itu tidak ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kita banyak bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kita,
Kalau ada kaitannya dengan makhluk, ada kaitannya dengan manusia, kita mohon untuk diampunkan atau dimaafkan atau minta diselesaikan. Ya. Oh dulu saya mengambil haknya dia, nah maka kita mohon untuk dihalalkan. Jangan sampai nanti dituntutnya nanti di akhirat. Ya ini. Jadi waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini buah tutur kata yang baik untuk orang-orang sesudahku. Kemudian ayat 85. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku ya Allah min itu dalam ilmu tafsir ada dua maknanya, min litab'id wa min lil bayan. Litab'id untuk menunjukkan sebagian, lil bayan untuk menunjukkan penjelasan. Nah min di sini min litab'id. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku ini sebagai bagian dari pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim seorang nabi kepingin surga ini tetap tesih nyuwun tenggene Allah Subhanahu wa taala. Kepingin jadi baik itu pun juga tetap minta kepada Allah. Kepingin mendapatkan ilmu tetap nyuwun tenggene Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ini siapa? Kok kita ini ra gelem nyuwun tenggene Allah? Rumongsane kita itu wis dogeng. Rumongsane kita itu sudah orang yang paling ampuh, orang semestinya mlebu surga. Nabi Ibrahim saja untuk kepingin surga nyuwun tenggene Allah, minta kepada Allah, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Seorang nabi itu minta kepada Allah untuk bisa menjadi pewaris surga. Ataukah kita ini optimis, wis aku mesti rasa njaluki mesti sampeyan dikai surga kalih Gusti Allah. Kan dalile ana man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Pokoke aku sampeyan arep mati ngucapke la ilaha illallah mesti mlebu surga. Nggih. Dalile bener dan pernyataan kita benar bahwa kita orang Islam pasti semuanya nanti itu akan masuk surga. Ning masuk surga itu enek sing langsung mlebu surga, enten sing dihisab sik langsung mlebu surga, enten sing dihisab sik ning terus pinarak kirin tenggen neraka. Lah itu masalah sing nomor 3 niki. Nggih, mlebu surga ning kon mampir tenggen neraka sik, lah niki yen saged mboten sah. Nggih. Jadi kita umat Islam masuk surga itu kan ada 3 kemungkinan. Ya taqulunal jannah bi ghairi hisabin wala adzabin. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nomor kali ya taqulunal jannah bi hisabin wala adzabin. Masuk surga dengan cara dihisab, dihitung ning mboten mampir tenggen neraka. Nomor 3 ya taqulunal jannah bi hisabin wa bi adzabin. Masuk surga dengan cara dihisab dan diazab. Kinten-kinten kita menika ingkang nomor pinten Bapak Ibu? Nomor sunggal ya insyaallah ya. Insyaallah. Ning pantes mboten gitu. Insyaallah pantes nggih. Monggo kita itu memantaskan diri. Benar nggih? Memantaskan diri. Bagaimana caranya? Kita taat kepada Allah. Sing barang sing elek, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan buruk kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekati kematian kita, semakin kita ini meningkatkan kebaikan-kebaikan kita ya. Jadi ya harapan kita itu minimal sing nomor kalih nggih, masuk surga dengan dihisab ning boten sang ngicipi neraka rumiyin nggih. Atus kepengin aku cobalah nyoba di pengalaman hidup boten sah lah. Nah ini. Nah sekarang Bapak Ibu, monggo kita baca
saya membacakan doa ini panjenengan menirukan ya. Syukur nanti menjadi doa harian kita setiap hari. Doa ini bagus sekali untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita menapak atau mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Panjenengan menirukan Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Saya ulangi, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, taqabbal minna ya Allah, terimalah dari kami semua ini ya Allah. Ya demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sudah menjelang maghrib. Mungkin mohon maaf atas keterlambatan yang di luar kemampuan saya untuk tidak bisa terlambat hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya kira cukup. Syukur lihada, astagfirullah wa lakum. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.